Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang kejutan manis dan kejutan indah, kabar baik untuk dirimu yang akan hadir dalam waktu dekat. Ini diperuntukkan untuk memberikan kamu motivasi. Jadi, kita lihat kabar baik yang akan datang ke dalam diri kamu atau ke dalam hidup kamu. Jadi kalau misalnya yang namanya pick a card, aku meminta kamu untuk memilih dengan intuisi agar kamu mendapatkan pesan yang memang sesuai untuk dirimu dan pesan yang memang diperuntukkan untuk kamu. Pilihan pertama di sini ada the sun. Pilihan pertama. Pilihan kedua ada the moon. Pilihan ketiga ada the star. Ada the sun, ada the moon, sama the star. Sun, moon, star. Jadi, 1, 2, 3. Salah satu cara untuk memilih dengan intuisi adalah memvisualisasikan dirimu datang ke aku dengan pertanyaannya. Pertanyaannya kali ini adalah kejutan manis atau kejutan indah, kabar baik untuk dirimu. Nanti aku juga melihat positive traits, keadaan diri kamu, energi positif apa yang bisa kamu pancarkan. So, this is general reading ya. Dalam arti gini, general reading itu untuk semua orang. Diperuntukkan untuk kolektif. Jadi, walaupun kamu memilih, tapi setiap pilihan juga yang pilih kan banyak orang. Jadi, aku meminta kebijakan kamu untuk menelaah informasi yang aku berikan. Kadang-kadang aku bisa secara harafiah memberikan pesan, kadang-kadang juga metafora. Jadi ini tergantung dari keadaan realita kamu seperti apa. Nah, perlu diingat kalau misalnya kalian yang butuh energi healing, mau membooster energi kamu, just sit back, relax, enjoy the video. And then pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, aku akan langsung mulai aja lihat energi kamu seperti apa saat ini. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Goddesses, I'm raising my ego so I can speak the truth, give information and protection to see through people who pick the sun, who pick choices number 1. Tell me about their current energy right now. I need to see their current energy right now. The people who pick the sun. Very hopeful person. Energi kamu saat ini lebih seperti perasaan yang muncul secara tiba-tiba. Ada euphoria, ada juga keadaan sometimes yang happy-nya meluap-meluap, emotion yang meluap-meluap. Dari the Ace of Cups sendiri ada optimisme tentang percintaan. Jadi energinya sebenarnya saat ini bersikap positif di setiap keadaan yang kamu hadapin. Cuman kalau dari sini ada energi, ada Leo, Aries, Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau kamu yang soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Dan perlu diingat kalau di sini ada kamu pilih the Sun. Jadi ini energi orang-orang yang sebenarnya surrender, sebenarnya berserah diri kepada Sang Kuasa untuk bisa mendapatkan energi positif. Jadi aku melihat di sini orang-orang yang full of passion, you have faith, kamu punya kepercayaan yang luar biasa sama yang di atas. You're very loyal person. Kita lihat positive traits-nya juga ya, energi positif kamu dan sifat-sifat positif kamu yang bisa kamu pancarkan, bisa kamu tingkatkan untuk bisa lebih glowing. Di sini juga orang-orang yang ada satu kata freedom, ini for you. Jadi entah kamu ingin membebaskan diri dari pekerjaan yang mandan, pekerjaan yang bisa dibilang repetitif, atau keadaan daily life yang repetitif itu aja. Jadi aku ngeliat di sini saran untuk diri kamu, pilih salah satu hobi baru biar kamu memiliki energi baru juga. Jadi passionnya semakin tumbuh. Oke. Di sini ada another piece of Scorpio, Cancer. Tell me about the current energy. Thank you. And then ada Temperance. Oke, kamu berada di dalam lingkungan sosial life yang positif kalau aku lihat. Sebenarnya kamu punya skill untuk memilih-milih teman yang bagus. Di sini juga ada having fun with your friends, having fun with your circle. Aku juga ngeliat di sini kamu punya
inner circle yang bisa diandalkan. Dari The Temperance di sini ini energi Sagittarius. Kamu orang-orang yang wise, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang berpikiran tuh bukan hanya pikirannya ke arah material things saja. Yang namanya Temperance itu pasti hubungan kamu juga menguatkan hubungan kamu sama yang di atas. Dari The Temperance sendiri ini juga ngomongin soal konsep flow of life, jadi ngikutin arus kehidupan. Kamu sudah mempunyai kemampuan untuk bisa mengontrol emosional dirimu. Di sini kan ada air, cups ini, and then the temperance itu pasti di atas air. Jadi kamu bisa memahami hati kamu maunya apa, hati kamu butuhnya apa. Di sini ada balance. Aku ngeliat kalian adalah seseorang yang sebenarnya deep down secara insight-nya kamu sebenarnya ingin memiliki kehidupan yang sederhana, nggak neko-neko, nggak banyak drama. Dan di sini aku ngelihatnya kamu sebenarnya punya kemampuan untuk merealisasikan itu. Dan kalau dari sini aku ngelihatnya dari sisi positif dan optimisme kamu menjadi seseorang yang disukai banyak orang. Jadi illuminated. Saat orang gak ribet ya. Orangnya kalau misal kamu ketemu sama orangnya gak ribet, orangnya asik, orangnya juga gak banyak nuntut apa-apa, kamu akan mempunyai kelebihan tersendiri gitu. Karena kalau aku lihat dari sini sisi kamu adalah sisi seorang yang tidak banyak untuk tuntutan ke orang lain, karena kamu fokusnya untuk diri sendiri. Di sini karena aku ngelihatnya ada middle path yang kamu ambil, jadi kamu tidak mau ikut di drama apapun dalam kehidupan sosial, makanya orang-orang tuh suka dan tertarik sama kamu. So this is your energy. Aku ngelihat there will be, kalau aku lihat kalau ke depan ya, ini kabar bagus untuk kamu dan kabar baik untuk kamu. Ada new love, ada awal mula baru di percintaan, atau circle pertemanan kamu yang akan semakin membaik. Tapi nanti kita konfirmasi ya. Oke, aku nggak bakalan lihat di sini. So aku bakal lihat dari sini dulu. Message for the people who pick choices number 1. Ada I choose to learn through love. Jadi aku juga melihat di sini ada pelajaran soal percintaan, dan aku ngeliat bukan karena pelajaran untuk kayak naik turun lagi ya, lebih seperti kayak gini. Kamu sudah memahami apa yang kamu butuhkan di percintaan, dan kamu memilih apa yang bisa memuaskan diri kamu. My energy create my reality. What I focus on is what I will manifest. Jadi kamu akan memanifestasikan apa yang kamu fokusin saat ini. Jadi ini be careful sama pemikiran kita ya. Kadang-kadang kita suka mikirin hal negatif yang akhirnya menarik hal energi negatif juga. Nah, aku meminta kamu untuk berpikiran positif dan membuat visualisasi atau menjaga visualisasi kamu agar tetap positif gitu. So aku bakal lihat lagi from another oracle card. There is Spirit Guide, Angel of Power, like God and Graces. Message for the people who pick the Sun. Crown Chakra, I know I'm part of Source and my life is guided by the divine wisdom. Nanti ada sebuah ilham atau sebuah pemahaman soal kehidupan dan life path kamu. Jika kamu menjalani spiritual path, kamu akan semakin jelas jalannya kemana. Kalau aku lihat di sini ada spiritual skill atau ada apa ini? Pengetahuan untuk ini perjalanan spiritual jatuhnya ya. Keadaan bisa dibilang something lah. Ini balik lagi soal ilham. Nanti ada hal positif yang akan datang dan masuk ke informasi ke kepala kamu. Cuman kalau ini setiap individu informasinya udah pasti beda-beda. So let's see about message for the people who pick the Sun. Sebenarnya aku melihat ada sosok orang yang akan, ini bisa jadi friends ya, bisa jadi teman, sahabat, ya memang bisa kayak apa ya, langgeng sama kamu untuk bisa ngeraih apapun. Kalau aku lihat ini kayak energi partnership. Cuman di sini ada the mirror, other life, past life, dimensional life. Di sini kamu juga akan memahami tentang past life kamu seperti apa. Aku juga ngeliat di sini ada the mirror.
kamu akan bertemu sama seseorang yang bagikan kaca untuk diri kamu. Nah, ini bisa seseorang atau di dalam grup, cuman karena memang ini ada The Sun, kamu milih The Sun, dan ini dunia pertemanan, aku melihat kamu akan starting hubungan atau memulai hubungan dasar dari pertemanan, tapi itu bisa bercermin satu sama lain. Dan di sini ada banyak pengetahuan yang bisa kamu dapat ya dari orang tersebut. So, what else do I need to know for the people who pick the Sun? Kabar baik. Thank you. Ada Freya. Ada fase di mana yang kemarin ending sudah diselesaikan, dan ada siklus baru yang akan kamu mulai. Dan di sini ada sesuatu yang kamu pikir kamu nggak tahu akan kebenarannya, nanti kamu akan tahu sebuah kebenaran. Ada Kutumi, Clock of Wisdom, you already know the answer, you seek, trust what you know. Nanti kamu akan lebih percaya diri lagi kalau aku lihat tentang jalan apa yang harus kamu tempuh. Di sini ada Saint Germain, Karma Realizing, Move Beyond Drama, Create Your Path, Make Room for Good Energy. Dan kamu akan bisa memilah-milah yang tadi aku bilang. Dari awal sudah terlihat, kamu akan membuat batasan dan boundaries untuk orang-orang yang memang istilahnya kayak toxic lah. Bukan, kamu gak bakalan mau dealing sama orang-orang tersebut karena banyak drama. Kamu hanya akan berhubungan sama orang-orang yang positif. Dan di sini juga ada Odin, Psychic Insight, Your third eye is open. Ini ngomongin hal spirituality. Ini juga ada yang third eye-nya terbuka, dan di sini juga ada sebuah ilham yang aku bilang. Ini disuruh mengikuti intuisi dirimu. And then ada the Miriam Sacrificial, choose to forgive in order to heal, see the light in all. Remember that love has no boundaries. Jadi kamu akan memahami kalau cinta itu there's no reason. Kalau mencinta seseorang gak ada alasan. Nanti kamu akan memahami untuk bisa memaafkan. Aku bakalan confirm what will happen. Good news for the people who pick the Sun. Ada the Page of Wands. Ada the Three of Coins. Oke, kamu akan ada temptation nih, kalau aku lihat akan ada godaan, tapi kamu bisa mengalahkan godaan tersebut, yang akhirnya saat kamu bisa mengalahkan godaan, di situ ada reward untuk kamu. Rewardnya, kalau aku lihat kebanyakan dari kalian is about money, financial situation. Di sini juga good news untuk diri kamu, untuk yang lagi mengejar atau meraih sebuah kenyamanan finansial atau kestabilan finansial, ini akan kamu raih. Karena kalau dari The Wheel of Fortune, istilahnya tiba-tiba kamu dapat jackpot lah gitu. Tapi dari The Wheel of Fortune ini juga ngomongin soal equilibrium. Kamu ada di titik tengah di mana semuanya make sense kalau aku lihat. Jadi bakalan bener clear banget ya keadaan diri kamu. Jadi saat orang di tengah, kamu bisa ngeliat ke depan, ke samping, ke kanan, ke kiri, dan ke belakang, ya kan? Saat kamu bisa memahami untuk cara melihat, di situ kamu melihat semuanya kejelasan lah, gitu. Nah, nanti kamu saat ngambil keputusan yang punya benefit untuk diri kamu. Di sini ada good luck, ada keberuntungan. Jadi, apa yang kamu ambil, itu pasti akan beruntung untuk diri kamu. Jadi, pikirkan ke depan. Jangan hanya kayak kamu memikirkan keuntungan semata yang sekarang dan sesaat aja. Okay? Dari Three of Coins, ini ngomongin soal konsep support. You get support system dari orang-orang sekitar yang benar-benar bisa kamu andalkan banget sih kalau aku lihat. Dan ini ada sebuah temptation yang aku bilang, ada sebuah godaan, tapi kamu bisa mengalahkan godaan tersebut, akhirnya kamu dapat reward. Nah, dari Page of Wands sendiri, ini adalah konsep exploring. You will meet someone, atau kamu akan berada dalam suatu situasi yang very excited, akan ketemu sama teman-teman atau orang-orang yang energinya sangat muda, dan itu memberikan kamu vitalitas lagi gitu, memberikan kamu energi yang lebih excited lagi soal menjelajahi soal kehidupan. Aku melihat di sini juga ada sebuah wait, ini azan, aku pause dulu sebentar ya. Oke, aku lihat juga di sini ada recognition di pekerjaan untuk kalian memang sudah bekerja, sudah berada di dalam satu lingkungan pekerjaan yang kamu bisa sebut karir. Recognition itu adalah pengakuan. Tapi aku juga ngeliat untuk kalian yang baru terjun, entah kamu punya karir baru atau kamu kamu baru mulai kerja lah di sini. Aku melihat di sini ada
skill yang diasah-asah terus kalau aku lihat. Nanti kamu kayak dapat bahan-bahan untuk belajar. Terus what else do I need to know about the good news for the people who pick the sun? Okay, thank you. This ended the world. The Five of Swords. Oke, saran untuk kamu untuk bisa mengontrol ego. Yang namanya menjalani sesuatu berdasarkan ego tidak akan pernah mendapatkan benefit yang sebenarnya, kemenangan yang sesungguhnya. Yang ada mungkin bisa mendapatkan kemenangan palsu, karena kalau dari The Five of Swords ini konflik juga. Bisa konflik sama orang lain karena memang kita ngikutin ego, atau bisa dibilang gini, The Five of Swords itu dimana ada sebuah hal yang memang merugikan diri kamu kemarin, misalnya kamu entah di pojokan seseorang, pokoknya konsepnya dalam bentuk informasi lah, dalam bentuk gosip. Di sini akan ada keadilan untuk dirimu. Dari The World kita ngomongin konsep fulfillment. Kamu melihat vision kamu di depan seperti apa, dan kamu kayak raih power kamu. Kalau aku lihat di sini ada juga yang malah liburan kalau dalam konsep simpelnya ya, kalau The World. Jadi kamu udah punya vision sekarang mau kemana, nanti bisa terrealisasi kalau aku lihat. Terus ini konsep liburan, setiap individu yang nonton beda-beda. Balik lagi, ada yang ke pantai, aku juga lihat di sini ada yang bareng teman-teman, tapi ada juga yang buat healing atau juga perjalanan spiritual. Ya ini beda-beda. So aku bakalan lihat the outcome. Jadi selain kabar baik tentang keuangan, apalagi yang mereka dapat? What will they have or what will they get? The Lovers, pertemuan sama seseorang, dan ini orangnya beda banget sama ekspektasi dirimu. Ada perubahan transformasi yang luar biasa, major. Ini kita bahas transformasi dulu ya. Di sini ada yang berhubungan sama Capricorn, atau ada Capricorn di birth chart kamu. Cuman kalau aku lihat di sini transformasinya bisa transformasi secara fisik, atau secara lifestyle, atau secara pola pikir. Jadi beda-beda balik lagi. Cuman kalau dari dat sendiri ini ada keadaan yang tadinya tertutup akhirnya terbuka. Atau misalnya kamu punya obstacle atau punya hambatan dalam meraih sesuatu, di sini akan dihilangkan hambatannya. Lalu dari The Lovers yang bilang kamu akan bertemu sama seseorang, ini tidak ada jarak yang cukup jauh ya antara kamu sama dia secara usia. Jadi masih satu generasi lah. Dari The Lovers sendiri choices, ada pilihan, tapi yang namanya The Lovers ini sudah pasti soal pertemuan yang memang direstui sama yang di atas, memang dipertemukan oleh semesta. Di sini ngomongin soal pertemuan sama seseorang yang beda banget sama kamu, tapi bisa bikin balance. Jadi di sini ada pertemuan bisa kamu anggap soulmate, atau misalnya ini sebuah pertemuan yang bisa mengharmonisasi dirimu sendiri. But ini made for each other. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang beautiful ya. Cuman sometimes kan kita punya ekspektasi. Nah, kadang-kadang kita terlalu terpaku sama terlalu terpaku sama ekspektasi secara material things atau secara impian. Kadang-kadang tidak terlalu bisa melihat layernya dari kenapa alasan kamu bisa bertemu sama orang ini. Jadi dipikirin dulu saat ketemu. Karena ini kan Beauty and the Beast ya, sama kayak cerita Beauty and the Beast. Untuk bisa memahami si The Beast-nya itu, si buruk rupanya itu, kan kita harus bisa mengenal lebih dalam lagi. Jadi jatuh cintanya dari dalam. So, kamu bisa dulu sama Gemini juga. Tapi aku bakal lihat berarti di sini pakai message about love life for the people who pick the sun. Thank you. Di sini ada stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Di sini juga ada religious factor. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path.
Jadi sebenarnya disuruh tetap optimis. Jadi mindset kamu harus tetap optimis dalam melihat keadaan dari kacamata percintaan. Dari religious factor, kamu punya spiritual path yang beda sama orang yang akan kamu temui. Tapi itu bukan jadi hambatan. Yang aku bilang perbedaan itu di luarnya aja. Dari this could be the one you already met romantic partner you seek. Jadi ini bisa jadi the one untuk dirimu. Aku bakalan kasih pesan untuk pengembangan diri for the people who pick the sun. Ada sound healing. Jadi coba di YouTube banyak banget healing dengan menggunakan suara. Bisa pakai singing bowl, bisa pakai isotones, pakai binaural beats, anything yang berhubungan sama suara itu bisa membantu untuk kamu healing. Bisa juga dengan lagu. Kayak aku tuh biasanya healing juga bisa pakai dengerin lagu ya. Cuman aku sambil bersih-bersih biasanya. I don't know why, tapi itu really help loh. So, bantu banget. Spend time with friends. Jadi ini disarankan untuk perbanyak bergaul. Kalau spend time with friends, jadi ada beberapa teman kamu yang bisa ngasih wejangan atau ngasih pesan. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. And then, kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Kamu mau request general reading atau kamu mau request pick a card, go ahead. And then, kalau kamu mau tahu secara personal keadaan kamu seperti apa, hal baik apa yang akan terjadi dalam hidup kamu, bisa book personal reading. Tapi harap maklum ya, aku balas tuh satu-satu dari bawah. Aku tunggu dibalas dulu, baru aku balas. Oke? Jadi harap sabar dan harap antri. See you in the next reading. Bye. Halo semua, ini untuk yang pilih pilihan kedua, yaitu The Moon. Jadi aku bacain tentang energi kamu dulu, baru nanti tentang energi baik atau kabar baik, kejutan manis untuk dirimu. So, aku melihat kamu adalah sosok orang yang suka hal-hal yang berbau misteri. Jadi kalau dari sini ada The Moon, kamu memilih energi misterius. Aku juga ngeliat di sini. Sebenarnya kalau aku lihat ada sisi kalian yang curious atau penasaran ya tentang ke depan seperti apa, tapi ada satu sisi yang ya udahlah semuanya tangan Tuhan gitu. So energi kamu saat ini seperti apa? Dear Spirit Guide, Angel Divine Power like God, thank you Jesus. I'm releasing my ego so I can speak the truth. Give permission and protection to see through people who pick the moon. Choices number 2. Tell me about their current energy right now. Kamu punya intuisi yang bagus. Kalau dari The Moon, kamu juga orang-orang yang terbiasa memilih atau mengambil keputusan dengan intuisi. Cuman kalau dari aku ngeliat di sini, gini. Sometimes keadaan cinta, keadaan perasaan yang tidak stabil membuat kamu terjebak sama ilusi. Karena di sini ada Two of Swords. Kayak energi kamu saat ini seperti apa? So aku bakal lihat positive traits dari kamu juga ya. Aku bakal lihat sisi positif kamu untuk bisa kamu kembangkan atau kamu pancarkan. Di sini ada Queen of Swords. Oke. Kamu sebenarnya orang yang pengen semuanya pasti, semuanya bisa kamu kontrol. Aku juga lihat di sini ada Gemini, ada Pisces, ada air sign, ada Libra, Gemini, Aquarius. Aku ngelihat kebanyakan dari kalian menghadapi banyak pilihan dalam kehidupan. Jadi saat ini energinya sedang berada dalam persimpangan atau berada dalam satu titik di mana kamu harus memilih. Kadang-kadang pilihan yang kamu hadapin semuanya bagus untuk diri kamu, kayak kamu pengen pilih semuanya. Tapi kan kita harus milih salah satu gini. Nah, dari Two of Swords itu ngomongin soal dua pedang yang dia pakai, tapi dua pedang itu tidak digunakan. Jadi istilahnya kamu punya intuisi, kamu punya logika, kamu punya realita, kamu punya
prinsip itu kamu simpan, bukan langsung mengambil keputusan. Jadi aku lihat di sini kamu banyak menunda untuk ambil sebuah keputusan. Tapi dari the lovers, itu adalah seseorang yang di-blessing, dianugerahi. Karena dianugerahi sama pilihan, dari sekarang harus sudah mulai terbiasa untuk ngambil keputusan dengan cepat. Karena dari Queen of Swords itu peluang yang didapat itu kayak pintu yang kadang-kadang pintunya terbuka, kadang-kadang tertutup. Ini moment of reflection. Kalau aku lihat kayak misalnya gini deh. Sesimpel gini, kamu mau makan nasi padang atau kamu mau makan nasi goreng? Apa ya? Kamu nimbang dulu nih dua-duanya. Tapi kalau makan nasi padang berlemak, nasi goreng gini. Tapi itu semua butuh waktu ya, lama banget. Cuman yang harus kamu ambil itu sesuatu yang harusnya cepat gitu. Ngerti kan? Jadi keputusannya harus kamu ambil secara singkat sebenarnya. Cuman karena dari Queen of Swords, kamu orang yang intelligent, orang yang skeptical. Jadi kadang-kadang kamu sudah memilih sesuatu, tapi kamu overthinking tentang hal yang kamu pilih. Jadi kalau aku lihat di sini ada sebuah hal yang kamu hadapin. Kebanyakan dari kalian adalah menghadapi sebuah pilihan yang susah, sulit gitu. Cuman bukan dalam arti kamu harus kayak buru-buru, enggak. Tapi gini, caranya untuk memilih itu adalah dengan terbiasa untuk ngambil sebuah keputusan. Nah, biasakan dulu kamu ngambil sebuah keputusan. Keputusannya seperti apa, apapun yang memang bagus untuk kamu, sesuatu hal yang memang sesuai sama prinsip kamu dan sesuai sama apa yang kamu butuhkan gitu. Kalau aku lihat dari sini sebenarnya ada duality juga di dalam dirimu. Di sini duality-nya bisa positif dan negatif yang kadang-kadang bertentangan atau memang secara logic and intuisi kadang-kadang bertentangan juga. Gitu karena aku ngeliat kebanyakan karena orang yang skeptikal. Dari positive traits kamu adalah sosok orang yang pembawaannya tenang. Di sini orang yang intelligent, orang yang berwibawa kalau aku lihat. Aku juga ngelihat kamu juga sosok orang yang elegan, entah dari cara berpakaian, cara berpenampilan, cara untuk mempresent yourself, atau membawa diri kamu, atau bahkan bertutur kata. Dari The Lovers, ini adalah sosok orang yang suka hal-hal yang berbau keindahan. Di sini juga ada saran untuk diri kamu untuk bisa meluapkan your emotion dengan seni. Okay, this is your energy. So aku bakal lihat pesan dulu dari Oracle card untuk good news and a sweet surprise for the people who pick the moon. Ada sebuah inspirasi, ini datangnya bisa dari mimpi, ini bisa datangnya dari balik lagi alam bawah sadar. Ini inspirasi untuk apa? Setiap individu yang nonton ini beda-beda. Ada inspirasi tentang percintaan, ada inspirasi tentang menjalani spiritual life, ada juga yang menjalani karir. Di sini ada the key to prayer is to forget what I think I need. Jadi belajar untuk saat meminta atau saat berdoa, hempaskan apapun yang berbau obsession. Contoh, hanya terfokus sama satu orang, terfokus sama sesuatu saja. Jadi gimana ya? Contoh ya, aku kasih contoh. Dibanding kamu meminta, aku mau sama si A, lebih baik kamu memintanya apa yang kamu inginkan di dalam percintaan. Percintaan apa yang kamu inginkan di masa depan. Jadi tidak terpaku sama si satu orang saja gitu. Karena kalau dari sini to forget what you think you need. Jadi untuk praying, lupakan sesuatu yang kamu pikir kamu tahu atau kamu pengen. Message for the people who pick the moon.
Jadi di sini ada yang memanifestasi ya kalau aku lihat. Jadi entah kamu doa, entah kamu meminta, entah kamu memintanya dengan sengaja atau tidak sengaja, ada yang terrealisasi. Contoh, aduh aku pengen banget minum kopi, tiba-tiba ada yang datang bawa kopi, kayak gitu. Malah vibes speak louder than my words. Jadi gini, pembawaan orang itu kerasa. Kalau kita lagi marah, itu kelihatan. Walaupun kita nggak ngucapin apa-apa. Kalau kita lagi sedih itu juga kelihatan. Jadi keep your vibe positive. Jangan sampai orang-orang sekitar yang toxic atau misal keadaan yang memang tidak terlalu positif itu mengganggu vibes kamu. So, aku bakalan lihat dari sini. Message for the people who pick the moon. Thank you. Di sini ada gratitude. I'm grateful for everyone and everything in my life and lesson it's bring. Jadi nanti ada orang-orang atau keadaan-keadaan yang datang ke dalam hidup kamu sebagai pelajaran dan kamu banyak bersyukur akan hal itu. Di sini ada balance, understand and embrace opposing force in my life and bring about balance. Di sini ada keadaan yang dibalancing, keadaan yang tadinya tidak seimbang akan diseimbangkan. Dan di sini ada Archangel Raphael. I invite Archangel Raphael to bring healing and knowledge into my life. Nanti ada fase atau proses healing yang akan dipercepat. So, aku bakalan lihat lagi dari sini. Message for the people who pick the moon. Aku ngeliat vibes kamu akan berubah banget ya di 1 bulan ke depan kalau aku lihat. This is timeless by the way. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Cuman vibes kamu akan berubah secara energi luaran. Kok kayak gini bakalan ada, kok kamu beda banget ya, kayak ada sesuatu yang beda nih sama kamu, kayak gitu. Di sini ada The Temple of Dreams, Sacred Dreams, Prophecy and Dream Journey. Nanti di sini juga ada pesan lewat mimpi. Aku bilang ada inspirasi dari mimpi. Cuman kalau aku lihat di sini ada sesuatu hal yang mungkin kalian terbiasa untuk mengingat mimpi atau bikin journaling tentang mimpi kamu. Di situ bisa memberikan banyak pesan-pesan untuk diri kamu. Jadi aku sebagai perantara nih, bukan aku menggambarkan semua pesannya apa yang bakalan kamu dapat. Tapi yang aku bisa kasih tahu, banyak dari kalian akan mendapatkan pesan lewat mimpi. Cuman harus terbiasa untuk bisa menilai ya, mana yang mimpi yang termanipulasi sama diri kita sendiri, mana yang memang mimpi itu adalah sebuah pesan dan prophecies gitu. Okay? So, aku lihat dari sini dulu. Message for the people who pick the moon. Ada Mercury, open communication. Get away of your chest. Speak up with love and be heard. Jadi kalau aku lihat di sini akan ada seseorang yang mendengarkan diri kamu. Kamu ngeluapin keluh kesah sama dia tidak akan ngejudge kamu. Cuman kalau aku lihat dari sini, ini ada keadaan dimana kamu harus bisa mengeluarkan unek-unek dirimu sendiri agar bisa ngerasa lega. Cuman karena ini adalah good news, kalau aku lihat di sini ada open communication. Ada sebuah komunikasi yang terjalin. Ini bisa sama specific person, bisa sama community. Kalau yang aku lihat, iya. Coba kita confirm ya. Message for the people who pick this the moon. Ada divine healing, Hilarion. Kamu akan lebih sensitif lagi nanti. Akan ada perjalanan untuk recharge atau bahkan kamu dapat libur. Ini kita udah libur by the way. Ya, ini bisa waktu weekend. Kalau aku lihat di sini ada other people, kayak orang lain yang nge-support kamu. Dan ini akan ngebantu kamu healing karena di sini kalau aku lihat there's a lot of green energy ya. Ini ngomongin soal heart chakra yang akan dibantu untuk healing, di balancing. Oke, di sini juga ada life force, express your driving passion, sensual and sexual powers and increase. Nah, di sini juga ada sexual power dan energi seksual yang akan lebih mencuat. Kadang-kadang itu ada triggernya. Jadi ada yang triggernya melihat sosok seseorang atau bahkan memang
mendapatkan sebuah inspirasi tadi. So aku bakal lihat dari tarot card. Good news for the people who pick the moon. And the Knight of Swords. Ada the Eight of Cups. Kamu akan mampu ngambil keputusan kalau aku lihat di sini. Karena dari Eight of Cups sendiri ini adalah konsep di mana kamu akan meninggalkan sesuatu hal yang memang bukan lagi untuk kamu. Oke, di sini ada keadaan yang peluang datangnya cepat banget kalau aku lihat. Cuman ini bisa dibilang ini konsep menyelesaikan sebuah obsession ya. Jadi entah ada overthinking yang selalu kamu pikirin, ini akan ada closure. Cuman kalau aku lihat di sini walk away from something. Kamu meninggalkan sesuatu hal yang memang bukan lagi untuk dirimu. Dan ini ngomongin soal keberanian. Jadi sebenarnya good news dan kabar baik untuk dirimu adalah kamu mendapatkan sebuah keberanian untuk ambil sebuah gebrakan atau keputusan. Kalau dari sini kita lihat lagi tentang message from for the people who pick the moon. So sweet surprise. Three of Swords. And then Three of Wands. Ini ngomongin soal konsep healing. Jadi, ini banyak banget yang healing ya. Untuk yang pilih the moon. Menerima keadaan yang kemarin telah terjadi untuk bisa menghadapi masa depan dan kamu membuat jembatan untuk meraih apa yang harusnya kamu raih. Three of Wands itu adalah konsep vision, memandang ke arah ke depan dan membangun, menanjak kalau aku lihat. Good news, ada the Queen of Pentacles. Besides love, perasaan yang healing, di sini, if you see di sini, ada seseorang yang pernah kamu tinggalkan atau dia meninggalkan kamu. Di sini ada kabar dari dia. Ini untuk dari beberapa dari kalian saja. Cuman di sini juga ada sebuah kepastian kamu akan bertemu sama seseorang yang equal untuk percintaan atau bahkan ini untuk partnership. Jadi tidak bisa dipukul rata ya. Ada kalian yang bisa bertemu sama seseorang yang ke arahnya percintaan, tapi ada juga yang bertemu sama seseorang yang hubungannya kayak pekerjaan dan partnership. Cuman dari King of Pentacles sama Queen of Pentacles ini adalah konsep grounded. Dua-duanya punya singgasana sendiri. Dua-duanya juga santai-santai aja, jadi tidak terburu-buru karena yang sebelah sini butuh healing, yang sebelah sini yang maju, yang berusaha. Cuman kalau aku lihat di sini ini butuh kesabaran, jadi sabar, oke? Tell me about the outcome of the situation. Ada the Ten of Swords. Oke, di sini ada Seven of Coins. Ya, ini butuh kesabaran sih dari dirimu untuk bisa memahami keadaan ya. Ini saran banget ya. Kalau misal kamu sudah merasa ada sesuatu hal yang memang harus kamu lepasin, coba belajar untuk melepaskan. Karena kalau tidak, kamu akan seperti meraih mata pisau. Saat semakin kamu genggam, itu semakin akan menyakiti dirimu. Cuma dari Seven of Coins, ini ada sebuah hal yang fruitful. Jadi, apa yang kamu tanam kemarin, ini akan tumbuh. Cuman, kedewasaan, kesabaran. Aku bakal lihat tentang your love life ya. Ini kebanyakan dari kalian mencari seeking the truth, mencari sebuah kebenaran. Ini ngomongin soal spirituality. Kamu akan mendapatkan jawabannya di sini karena ada metamorfosa yang terjadi. Trust, the situation is calling for you to have faith. Yang aku bilang, sabar. Kamu harus percaya sama yang di atas. Situasinya memang tidak segamblang yang kamu harapkan. Tapi, ini by time ya. Kita melalui waktu, layer itu akan terungkap. Akan terbuka. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Jadi nanti ada teman-teman atau lingkungan sekitar yang bakal bantu kamu di percintaan. Message for you, take a walk. Ini
Jalan kaki it will be helping banget ya untuk diri kamu. Selain untuk menyehatkan diri, ini juga bisa bentuk healing juga. Health check up, ini check up ke dokter. Ini saran ya. Kita ngomongin soal tarot bukan berarti tarot itu bisa healing fisik ya. Sometimes it can be kalau misalnya dari mental sendiri bisa. Cuman dokter hadir dalam hidup kita itu untuk mempermudah mendiagnosa. So, ini ada health check-up. Clean your space. Ini space kamu, rumah kamu, kamar kamu dibersihin. Itu akan banyak ngebantu untuk clearing energi. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau request tentang pick a card atau kamu mau request tentang general reading, silakan komen di bawah. And then kalau misal kamu mau dibuatkan secara personal, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar, aku balas satu-satu. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga itu yaitu The Star. Aku akan bacakan tentang energi kamu dulu dan kebaikan dirimu. Jadi aku meminta kamu untuk memancarkan kebaikanmu. So, aku bakalan langsung aja ya. Nanti aku ya. Just spread great angelic fun power like God and goddesses. I'm listening my ghosts. I can speak the truth. Give permission and protection to see through the star. I'm for the people who pick choices number 3, which is the star. Tell me about their current energy right now. Ooh, you in love with someone. Kamu jatuh cinta sama seseorang. Oke. Ada sebuah pengorbanan. Pertama kita yang ini dulu ya. Ada sebuah pengorbanan yang kamu lakukan atau yang kamu perbuat entah di masa lalu. Ini ada sedikit pola pikir yang akhirnya memenjarakan diri kamu. Atau kamu punya trauma, entah kamu punya kekecewaan di masa lalu yang akhirnya impactnya saat ini. Jadi keputusan yang kamu ambil itu berdasarkan worry, berdasarkan kecemasan karena sesuatu hal yang terjadi kemarin. Dari The Nine of Swords ini ngomongin konsep anxiety. Jadi di sini untuk beberapa dari kalian yang punya anxiety atau kecemasan yang berlebih, itu yang memenjarakan. Cuman di sini ada Two of Cups and then the World. Two of Cups itu adalah konsep bertemunya kamu sama seseorang yang layaknya partner. Kamu banyak perbedaan, atau kamu memang tidak sepenuhnya sama dia, tapi kamu melihat ke titik yang sama. Di sini ada The World. The World ini adalah energi Capricorn, Libra, Aquarius. Kamu sosok orang yang bisa mengajarkan orang lain, punya vision yang bagus. Aku juga ngeliat punya power di melihat bukan hanya satu langkah ke depan, tapi langkah-langkah yang panjang ke sana. Makanya aku melihat kenapa ini wajar punya anxiety kadang-kadang, karena punya overthinking yang terlalu. Di sini juga ada orang-orang yang bisa mengguide atau mengarahkan orang lain ke arah yang memang benar. Aku ngeliat di sini juga orang yang pemberani. The World itu adalah orang yang sebenarnya bisa mencapai fulfillment ya, mencapai sebuah keutuhan walaupun tanpa orang lain. Di sini kamu juga orang yang mempunyai spiritual wisdom, punya kedewasaan secara spiritual. Cuman dari The World ini adalah konsep, kalau dari gambar ini you dancing with someone, enjoying the time, itu istilahnya kayak saat ini energinya, atau nanti kamu akan bertemu sama seseorang yang ngikutin alurnya juga sama kamu. Jadi kalian berdua ikutin arusnya bersama. Di sini ada
um, ada yang menaklukkan atau ada yang ditaklukkan konsepnya, karena dari 12 Cup sendiri ada seseorang yang sangat memahami diri kamu atau sebaliknya kamu memahami seseorang itu. Ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada juga Gemini, Libra, Aquarius. Kita ngomongin soal the star, sekarang kamu milih the star. Kalian sosok orang yang sebenarnya pengen, sebenarnya di sini jadi the center of attention, atau bahkan orang-orang yang sebenarnya dari lahir itu punya bakat untuk jadi bintang. Kamu adalah seseorang yang agak kurang mau untuk sendiri, kurang mau untuk menghabiskan waktu sendiri. Di sini juga aku ngelihatnya ada Aquarius. You can heal people. Yang aku bilang, kamu bisa teaching someone, kamu bisa mengajarkan seseorang, kamu bisa ngebantu orang untuk healing. Di sini juga ada orang-orang yang bagus banget, misalnya bekerja di industri kreatif atau art, seni, musik, dancing, humanitarian. Aku juga ngeliat di sini ada sebuah skill soal menginfluence orang yang sebenarnya itu bakatnya ada loh gitu. Contoh ya, menginfluence orang tuh kayak ngeracunin orang lah. Ngeracunin bukan secara harafiah, ngeracunin bukan. Contoh, ini bagus banget loh bedaknya gitu lah. Terus orang itu langsung, iya bagus ya, emang kamu gimana gini? Aku pakai ini tuh jadi bagus banget muka aku. Jadi contoh kayak gitulah, bisa influence orang untuk melakukan apa yang kita suruh atau kita mau, tapi bukan secara gamblang gitu. Lo lebih manipulatif. Di sini juga orang-orang yang imajinasinya bagus. Jadi balik lagi kalau ngomongin soal art, soal seni, ini kalau kamu asah it's going to be, aku bakal langsung lihat ya. Oh ini, be careful with your anxiety. Hati-hati sama anxiety kamu, jangan sampai kamu ngambil keputusan berdasarkan kecemasan. Message for the people who pick the star. Okay. In any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Jadi belajar untuk bisa meditasi, belajar untuk bisa tenang, santai, damai. Saat kamu surrender, kamu bisa merasakan cinta. Ada the moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Jadi untuk bisa mendapatkan mimpi kamu, slow down untuk overthinkingnya ya. Karena kalau misalnya di sini saat kamu sudah melepaskan kecemasan kamu tentang apa yang akan terjadi di depan, kamu sudah letting go lah. Depan seperti apa, nanti bakalan kayak gimana, pertanyaan-pertanyaan kamu lepasin. Di situ universe, alam semesta akan benar-benar bekerja. So another message for the people who pick the star, good news for them. Ada abundance. I'm grateful for the abundance nature and the universe provide in my life. Nanti aku lihat-lihat sih, kalau aku denger ya, kamu bakalan banyak dideketin sama hewan-hewan atau peliharaan-peliharaan, kayak banyak banget pengen nempel sama kamu karena di sini motherly nature kamu muncul. Terus di sini juga ada abundance, kemakmuran. Cuman kalau aku lihat di sini ada koneksi sama semesta juga, sama alam. Dan saat kamu terkoneksi sama alam, kemakmuran itu akan semakin terlihat jelas. Kemakmuran bisa secara banyak ya. Ini kemakmuran bisa secara kesuburan sekitaran kamu atau diri kamu, atau bahkan ini secara konsep finansial. Spirit guides, I'm open my heart to my guides and trust
in the wisdom they share with me. Jadi nanti kamu akan diarahkan banget sama spirit guide kamu, dan dimana di sini kamu akan benar-benar bisa memahami apa yang kamu tempuh kemarin itu jawabannya saat ini. Tapi kalau dari spirit guide sendiri, kadang-kadang pesan spirit guide bukan secara harafiah kamu dibisikin. Ada orang yang seperti itu dapat bisikan, atau ada juga yang memang pesannya entah kamu dari nonton film, entah kamu dari baca buku, entah kamu dari menghadapi situasi. Pesannya, konsep pesan tuh banyak banget gitu. Okay? Just ask for minta aja pesannya, nanti kamu akan dapat. Message for the people who pick the star. Ada the healing temple, restoration, care, safety. Nanti kamu akan mendapatkan sanctuary atau tempat nyaman diri kamu sendiri untuk healing. Cuman kalau aku lihat di sini, ada safe place for you to buat ngerasa worry, buat ngerasa sedih, buat ngerasa marah. Itu ada tempat tersendiri, dan situ saat kamu go in that place atau kamu ke tempat itu, semuanya di release gitu. Message for the people who pick the star. Ada Freya, phases and cycle. There is beginning with every ending, illusion, a reveal and release. Jadi nanti ada sebuah ilusi yang akan diungkap, atau rahasia-rahasia yang akan diungkap. Ada siklus baru yang akan dimulai. Yang namanya siklus baru dimulai berarti ada siklus kemarin yang ending. Jadi sebelum kita memulai sesuatu, yang kemarin harus diselesaikan. Konsepnya apapun itu. Ada Odin, Psychic Insight. Ini ngomongin your third eye is open. Jadi nanti your spirit third eye chakra akan lebih aktif lagi. See truth for what it is, follow your intuition. Nanti ada sebuah informasi yang datangnya ke kepala sendiri, atau informasi yang kamu dapat sendiri. Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Nanti kamu akan bisa setting boundaries, mana yang positif, mana yang hanya drama-drama. Jadi kamu udah gak bakalan toleransi tuh yang cuma main-main sama dirimu saja, atau cuma mempermainkan dirimu saja. Kuan Yin, care and compassion, choose to be love, do what is right for everyone involved, or over helping hand. Jadi kamu akan memilih jalan tengah dalam sebuah kehidupan. Kalau aku lihat, kamu akan lebih care lagi, akan lebih nurturing lagi. Kamu bukan bisa memahami, oke, aku kalau sama dia aku harus seperti ini, aku sama dia harus seperti ini. Jadi ini ngomongin soal tumbuhnya sebuah kedewasaan dan pemahaman soal cinta. Aku juga ngeliat di sini kalau yang namanya Kuan Yin, ini ngomongin soal fortune ya, keberuntungan di percintaan di depan sana. Cuman aku bakalan lihat kalau gitu dari sini. Good news or sweet surprise for the people who pick the star. Choices number 3. Aku some of you, aku dengernya pengen escaping, pengen melarikan diri. Kenapa? Kayak melarikan diri untuk bisa membangun semua sesuatu hal yang baru. Start fresh from new beginning. Ten of Swords, Ace of Cups, sama Seven of Coins. Oke. Ini konfirmasi kalau misalnya ada siklus yang akan kamu selesaikan, siklus-siklus karma yang akan kamu selesaikan. Tapi baru di situ akan dimulai. Ini perjalanan cinta baru kalau aku lihat. Jadi kejutannya, kabar baik untuk kamu. Saat kamu yang gelasnya saat ini kosong akan dipenuhi gelasnya. Dan di sini ada festive atau ada selebrasi soal percintaan. Ini pertemuan dua orang yang prinsipnya beda banget. Yang satu sabar, yang satu nggak sabaran. Cuman itu akhirnya kayak compliment each other gitu loh. Oke, ini untuk grup sini. Ini ngomongin soal investasi yang akan terlihat hasilnya.
Ini secara harafiah ya, aku ngomongin investasi. Pokoknya dalam bentuk investasi apa aja sih, ini ada yang ya, macam-macam investasinya. Pokoknya akan ada hasilnya. Untuk grup sini ini ngomongin soal kesabaranmu di percintaan akan ada hasilnya. Untuk yang sebelah sini ini ngomongin soal apa yang kamu tanam kemarin, kamu akan lihat hasilnya. Jadi kebaikan yang kamu tanam akan dibalaskan gitu. Jadi beda-beda. Dan di sini untuk kalian ngomongin soal percintaan, kamu akan bertemu sama seseorang yang sangat sabar sebenarnya. Di sini ada Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Sometimes begitu lelet, jadi kamunya agak gergetan. Cuman dari Ace of Cups sendiri, this is new, something, sesuatu hal yang baru. Aku bakal konfirmasi tentang kejutan manis untuk dirimu. Ada Ten of Cups, sama ada Seven of Pentacle lagi. Sabar. Sabar ya. Untuk yang pilih The Star, ini ada PR untuk kamu adalah kita gak bisa lari dari sebuah masalah. Untuk bisa sih lari, cuman kadang-kadang yang kamu akan nemuin itu lagi itu soal masalahnya. Kita ini semakin besar, bukannya masalahnya semakin kecil. Jadi konsepnya harus sudah dirubah. And then belajar untuk lebih sabar menghadapi apa yang kamu harus hadapin. Dari Ten of Cups akan ada reward, akan ada keharmonisan, akan ada balance, akan ada Ten of Cups itu konsep kepuasan. Ada you feel secure. Ini ada yang secure secara finansial tadi aku bilang. Sebelah sini secure amannya secara finansial, yang ini amannya secara love life, ini amannya tentang the future, masa depan. Di sini juga ada selebrasi sih. Banyak yang memberikan semangat ya dan selamat ya gitu yang aku dengar. Oke. So aku bakal lihat tentang your love life. Okay, message about your love life. For the Star, ada chemistry. There's strong magnetic attraction in here. Kamu akan bertemu sama seseorang yang memberikan getaran-getaran yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Ada engagement. Your love life is ascending to your higher level of commitment. Oke, ini make sense. Kenapa aku banyak mendengar kata selamat? Karena untuk beberapa dari kalian, hubungan apapun yang kamu hadapin nanti, sekarang dan nanti, ini arahnya ke persatuan yang lebih next level lah, bukan hanya hahi aja. Jadi persatuan yang memang serius. Di sini ada engagement. Untuk beberapa dari kalian akan ada sebuah pertunangan atau menghadiri sebuah pertunangan. So, aku bakal melihat pesan dari Spirit Guide for pengembangan diri atau apa yang perlu kamu lakukan. Ada journaling. Kamu entah bermimpi, entah kamu mau berterima kasih, entah kamu mau meluapkan emosi, journaling. Ini bakalan ngebantu banget untuk bisa memahami diri sendiri. Meditasi. Belajar untuk meditasi. Be still, istilahnya dibawa santai aja. Ini be still. Coba belajar untuk diem. Jangan pecicilan. Terus kalau anxiety yang muncul, olah nafas. Latihan untuk berdiam diri. So, aku bakal lihat pesan. So, outcome of the situation. Atau apa yang perlu kamu tahu. For the Star, ada the Four of Swords. Istirahat, jangan lupa. Kamu masih punya jiwa. Kamu masih punya raga, sorry. Kamu jiwa-jiwa yang punya raga, dimana raga punya limit. Istirahat. Five of Swords. Berdamai sama diri sendiri. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. And then kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Bisa pick a card atau bisa general reading. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan keberuntungan kamu secara personal, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar. Aku balas satu-satu dan harap antri. So the next reading. Bye.